Halo, salam sejahtera buat kita semua. Yaho, Bu Nana. Ya, Bu. Bu. Sehat kalian, Nak? Sehat, Bu. Sehat. Iya. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita, mari kita Sehat, berdoa. Bu. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ketua kelas hadir ya. Wakil Ketua Yohana juga ya. Bendahara Celia sudah, Aurel sekretaris sudah. Jadi anak-anak, pertemuan kita pada hari ini adalah membahas tentang tindak lanjut perlengkapan administrasi kelas. Ya, mungkin karena selama pandemi ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, jadi pembuatan administrasi kelas kita agak sedikit terhambat. Jadi walaupun demikian ya, kita harus tetap melengkapi administrasi kelas. Apa saja administrasi kelasnya? Ya, yang pertama struktur organisasi kelas, ya. Kemudian yang kedua daftar piket kebersihan. Selanjutnya daftar petugas kerohanian, petugas yang berdoa setiap hari. Kemudian denah kelas, ya, itu harus wajib ada di dalam setiap kelas. Catatan kelas itu juga wajib, walaupun kita pelaksanaan pembelajarannya daring, ya, sekretaris kelas wajib mengisi setiap kali ada pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Dicatat hari apa, jam berapa, dan apa materinya, siapa guru yang masuk. Itu tanda tangan, mungkin itu menyusul. Jadi sekretaris itu supaya dilengkapi. Kemarin catatan kelas sudah Ibu titip ya. Kemudian buat ini juga bendahara seluruh pengeluaran mulai dari bulan Juli kemarin hingga pada bulan ini, bulan November, supaya itu lengkap. Jangan sampai setiap pengeluaran dan pemasukan itu tidak dicatat. Aku akan menampilkan melalui slide ini contoh, mungkin ketua kelas agak bingung bagaimana contoh struktur organisasi kelas. Jadi nanti tolong diamati ya contoh-contohnya. Ini nanti yang menangani bagian pembuatan struktur organisasi kelas itu adalah ketua kelas. Kalian malam ini Ibu bagi tugasnya masing-masing ya. Ini contohnya. Iya, Bu. Ketua kelas mohon diperhatikan. Ini contoh struktur organisasi kelas. Ya. Mulai dari yang paling atas ini adalah wali kelas. Itu supaya diingat ya, ini wali kelas. Kemudian baru ketua kelas. Ya. Baru wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Baru di bawahnya itu bagian seksi kebersihan, bagian kerohanian, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebagai contoh, kamu bisa nanti membuat ya sesuai dengan kreativitasmu sendiri. Sesuai juga dengan organisasi kelas yang telah kita bentuk, disesuaikan. Walaupun kolom-kolom ini agak sedikit banyak di contoh ini, tapi yang perlu saja yang diambil, yang tidak usah diambil. Jadi inilah contoh struktur organisasi kelas supaya dicontoh seperti begini pembuatannya. Alangkah lebih baiknya jika ada foto-foto setiap pengurusnya di sini supaya guru yang masuk juga mengetahui siapa orangnya. Jadi supaya lengkap bagaimana itu struktur organisasi kelas kita. Ya, biar tampak menarik juga. Contoh yang berikutnya ini adalah contoh pembuatan denah kelas. Ya, denah kelas atau denah ruang belajar. Ini tugasnya Aurel nanti ya, mulai dari judulnya dari atas, kemudian di mana letak lemari buku,
dan di mana letak meja guru. Ini kan meja guru di depan. Baru temanmu yang di ujung sebelah kiri siapa saja, siapa pasangannya, dan seterusnya. Sekretaris, Ya, sudah dengar apa yang Ibu sampaikan? sudah. Ya, sekali lagi Ibu sampaikan, kamu yang bertugas ya atau yang bertanggung jawab membuat denah kelas kita. Jadi contohnya seperti yang Ibu tampilkan ini. Ya. Kemudian bagian jadwal piket harian. Ini tugasnya masih dibuat oleh ketua kelas bekerja sama dengan wakil ketua. Selanjutnya ini juga masih contoh pembuatan jadwal piket kelas. Nah, contoh ini bisa digunakan untuk jadwal petugas kerohanian. Jadi itu yang perlu kita benahi, yang perlu kita persiapkan administrasi kelas, ya mulai dari struktur organisasi kelas, kemudian denah kelas, dan jadwal piket kebersihan serta jadwal petugas kerohanian. Sudah paham tugasnya masing-masing ya? Sudah. Contoh-contoh ini akan Ibu share di WA group masing-masing nanti. Ya, atau di WA group. Ibu share di WA group kelas kita sebagai pedoman untuk membuat struktur organisasi kelas, membuat jadwal piket, jadwal petugas kerohanian, dan denah kelas. Dari sekretaris ada pertanyaan? Ada. Iya, silakan. Apakah di denah kelas dibutuhkan pas foto siswa, Bu? Oh iya, Ibu tadi lupa memberitahu bahwa di denah kelas itu memang diperlukan, yang namanya denah kelas itu memerlukan pas foto. Nah, bagaimana caranya mendapatkan pas foto teman-teman? Ibu nanti akan membuat informasi di grup bahwa setiap siswa harus mengirimkan pas fotonya melalui WA group. Biayanya silakan ambil atau berhubungan langsung kepada bendahara. Bendahara nanti tolong kalau sekretaris memerlukan uang untuk kelengkapan administrasi denah kelas supaya dikeluarkan ya. Begitu juga dengan perlengkapan administrasi yang lain, mungkin membutuhkan kertas manila dan lain sebagainya supaya langsung berhubungan dengan bendahara, mengambil Baik, Bu. ya mengambil dananya kepada bendahara. Dan ingat bendahara, jangan lupa mencatat setiap pengeluaran. Sekarang Ibu ingin dengarkan laporan keuangan dari bendahara. Silakan. Baik, yang menjadi laporan dari saya itu saldo kas kita pada bulan November 360.000. Pengeluaran 60.000 digunakan untuk sumbangan perpisahan guru. Jadi sisa saldo pada bulan November sebesar 300.000. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kita akhiri. Apakah ada lagi Ibu sampaikan? Ya, supaya mengerjakan tugasnya masing-masing. Ibu harap minggu depan ini semua administrasi yang Ibu sampaikan tadi sudah selesai. Baik anak-anak, karena pertemuan kita sudah selesai, maka mari kita menutupnya kembali dengan doa. Kepada bendahara, silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selesai. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Atas perhatiannya dan kesempatannya, waktunya yang telah diberikan, Ibu ucapkan terima kasih. Yahobu. Ya, Bu.